Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Putrisari, NIM 1191242. Saya dari HKI kelas 5B. Nah, pada siang hari ini saya akan membahas materi kedua di mata kuliah Fikih Wakaf dan Hukum Perwakafan. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu fungsi wakaf, rukun wakaf, dan syarat-syarat wakaf. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu wakaf. Wakaf secara sederhana yaitu menghibahkan harta yang bernilai tetap untuk kemaslahatan umat. Secara istilah, menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara tetap. Nah, sekilas ibadah wakaf ini mirip dengan sedekah, akan tetapi bedanya sedekah atau hibah ini adalah memberikan harta tertentu kepada seseorang, sedangkan wakaf ini lebih besar dan jangka waktunya juga bisa untuk selamanya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa wakaf ini berarti menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama, atau bisa disimpulkan secara singkat kalau wakaf ini merupakan praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan atau membatasi pemanfaatannya untuk hal-hal yang diperbolehkan. Dan menurut istilah syar'i, wakaf ini suatu ungkapan yang mengandung penahan harta miliknya kepada orang lain untuk lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan bersama. Nah, pada dasarnya wakaf ini tidak diwajibkan untuk semua umat muslim, tapi wakaf ini termasuk dalam sunnah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rukun dan syarat wakaf. Rukun dan syarat wakaf ini terbagi menjadi 5, yaitu wakif, orang berwakaf, mauquf, benda yang diwakafkan, mauquf alaih, tujuan wakaf, sighah, ikrar atau pernyataan wakaf, kelima nazir wakaf atau pengelolaan wakaf. Nah, kita masuk ke bagian wakif atau orang yang berwakaf. Syarat-syarat bagi orang yang wakif adalah: 1. Sehat akalnya, sudah pasti, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, karena sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Yaitu kemudian telah baligh, dan terakhir memiliki harta yang diwakafkan. Wakif meliputi perseorangan, berorganisasi, dan badan hukum. Mungkin sudah jelas di situ untuk syarat-syarat orang yang berwakaf. Kemudian kita masuk ke bagian mauquf, yaitu benda yang diwakafkan. Nah, syarat bagi orang yang mauquf yaitu: 1. Benda yang diwakafkan harus dalam kepemilikan wakif. Kedua, benda yang diwakafkan harus memiliki nilai. Ketiga, benda yang diwakafkan harus diketahui saat terjadi wakaf. Terakhir, benda tersebut dibenarkan untuk diwakafkan. Nah, benda yang diwakafkan ini bisa kita ambil contoh yaitu tanah. Tanah itu mempunyai nilai yang besar. Kemudian tapi tanahnya harus atas kepemilikan orang yang ingin mewakafkan itu. Tanah termasuk salah satu contoh dari benda yang diwakafkan yang manfaatnya sangat besar, yaitu bisa digunakan atau bisa dibuat menjadi tempat ibadah, bisa dibuat menjadi lembaga pendidikan, bisa dibuat menjadi pesantren, dan bisa juga dibuat untuk pemakaman. Contoh dari pewakafan tanah yang saya ketahui yaitu pembuatan pondok pesantren. Hampir banyak sekali pondok pesantren yang didirikan di atas tanah wakaf dari seorang untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kita juga harus tahu bahwa orang yang berwakaf saat dia meninggal, pahalanya tidak hanya berhenti sampai di situ. Pahalanya akan terus mengalir karena jika tanah wakaf itu digunakan dengan baik dan benar. Nah, materi selanjutnya yaitu mauquf alaih atau tujuan wakaf. Syarat wakaf yang ketiga adalah mauquf alaih, yaitu orang yang menerima wakaf. Nah, terdapat 2 jenis yang menerima wakaf, yaitu muayyan dan ghairul muayyan. Muayyan adalah
sekumpulan orang atau satu saja yang dapat menerima manfaat wakaf, sedangkan khairul muayyan adalah penerimaan wakaf yang diberikan kepada pihak yang tidak spesifik seperti kepada fakir, miskin, tempat ibadah, dan masyarakat secara luas. Nah, maufu alaih atau pihak yang menerima manfaat dari wakaf ini bisa siapa saja. Itulah mengapa wakaf ini mempunyai potensi lebih besar dalam memberdayakan umat dan pastinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, materi selanjutnya itu sighat atau ikrar pernyataan wakaf. Ada beberapa syarat sighat, yaitu 1. Ucapan bisa dilaksanakan atau direalisasikan segera tanpa ada syarat-syarat tambahan. 2. Ucapan bersifat pasti. 3. Ucapan tidak mengandung syarat yang dapat membatalkan wakaf. 4. Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf. Tidak sah jika ucapan mengandung batas waktu. Yang berarti sighat adalah salah satu syarat yang berhubungan dengan isi ucapan pada saat melakukan wakaf atau pernyataan pewakafan sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Berarti saat melakukan ini kita harus yang mewakafkan itu harus mengucapkan dengan tegas dan pasti, karena itu sudah termasuk ke dalam salah satu syaratnya, harus tegas. Nah, kemudian nazir wakaf atau pengelola wakaf. Syarat-syarat dari pengelolaan wakaf yaitu 1. Harus keluarga negara Indonesia. 2. Harus beragama Islam. 3. Sudah dewasa. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Tidak berada di bawah pengempuan. 6. Bertempatan tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. Dan kemudian nazir harus didaftarkan pada KUA kecamatan setempat. Kemudian nazir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala KUA kecamatan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dan ketiga, jumlah nazir untuk 1 unit perwakafan minimal 3 orang dan maksimal 10 orang yang diangkat oleh kepala KUA kecamatan atas saran majelis ulama kecamatan dan camat setempat. Nah, nazir ini pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dan fungsi dari nazir yaitu berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Agama. Dan kesimpulan terakhir saya yaitu wakaf berarti menghentikan suatu kepemilikan. Maksudnya adalah pemindahan hak milik dari suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola. Wakaf sendiri merupakan salah satu dari 3 amalan yang akan terus mengalir pahalanya walaupun orang yang mengerjakan telah meninggal dunia. Amalan tersebut dinamakan amal jariyah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.